Yang pertama ialah satu, halayak umum bisa mendapatkan hiburan. Dulu susah sekali untuk mendapatkan hiburan dikarenakan belum adanya teknologi informasi dan komunikasi. Kedua, melepaskan rasa bosan. Yang ketiga, mendapatkan ilmu pengetahuan atau wawasan. Yang keempat, itu mendapatkan kreativitas lebih banyak. Semisal kita ingin membuat 3D printing. Kemajuan teknologi informasi menjadikan kita dapat mengisi waktu senggang kita dengan menonton video YouTube ataupun menonton film dan juga bermain video game. Kemudian dampak yang keenam yaitu kita akan menjadikan kegiatan tersebut jadi sebagai hobi, seperti bermain video game bisa jadi sebagai hobi, dan juga hobi-hobi lainnya dapat di-upload di YouTube sehingga mendapatkan uang. Kemudian dampak yang ketujuh yaitu menambah penghasilan kita dari konten yang kita upload di YouTube ataupun kegiatan-kegiatan kita yang bisa mendapatkan penghasilan, itu akan menambah penghasilan kita. Kemudian dari penghasilan itu bisa menjadi penghasilan utama maupun hanya sebagai tambahan. Kemudian dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, maka berita dari mancanegara maupun dari dalam negeri Indonesia sendiri akan mudah untuk diakses. Berita dari negara-negara lain, kondisi terkini dari negara-negara lain mudah kita akses. Selain adanya dampak positif dari kemajuan teknologi di bidang hiburan, ada juga dampak negatifnya, yaitu yang pertama, jika kita sudah bermain game atau menonton video-video hiburan di televisi, komputer, laptop, maupun di handphone, kita akan merasa puas dan merasa terhibur. Hal tersebut membuat kita akan merasa terlena dan semakin tidak kenal waktu. Lalu yang kedua, masih berhubungan dengan dampak yang pertama, selain tidak kenal waktu, kita juga akan merasa malas untuk melakukan aktivitas-aktivitas seperti mengerjakan tugas sekolah, melakukan pekerjaan rumah, maupun belajar untuk materi yang akan dipelajari selanjutnya. Lalu yang ketiga, pornografi. Dengan adanya kemajuan teknologi juga, semakin banyaknya situs-situs yang mudah dijangkau oleh anak-anak remaja atau anak-anak muda zaman sekarang. Hal tersebut akan membuat anak remajanya menjadi mudah mengakses video-video pornografi yang ada di internet. Dampak yang keempat adalah dengan semakin banyaknya dan semakin mudahnya situs-situs ilegal untuk diakses oleh siapapun, kapanpun, dan dimanapun. Seperti yang kita ketahui bahwasanya kita bisa menonton banyak tontonan di sosial media, di smartphone, ataupun di TV. Tapi terkadang tayangan resmi milik perusahaan komersial tersebut hanya bisa ditonton di jangka waktu tertentu dan terkadang membutuhkan pembayaran, sehingga banyak oknum-oknum tidak bertanggung jawab yang membuat situs ilegal yang bisa diakses siapapun dan kapanpun. Hal ini tentunya sangat merugikan perusahaan komersil resmi pemilik tayangan tersebut. Dampak yang berikutnya atau yang kelima adalah dengan banyaknya tontonan atau tayangan mengenai kekerasan di sosial media. Hal ini, apabila ada orang yang tidak bertanggung jawab, bisa saja video tersebut ditiru dan dipraktekkan langsung. Dampak yang keenam adalah kecanduan. Seperti yang kita ketahui, dengan menonton tontonan yang seru atau dengan bermain game, kita merasa puas, terhibur, dan rasa bosan kita hilang. Tetapi, dengan hilangnya rasa bosan tersebut, kita akan menjadi kecanduan dan ketergantungan. Lalu dampak yang ketujuh yaitu jika kita terlalu banyak menghabiskan waktu di depan layar televisi atau layar handphone, kita bisa terkena radiasi, terkena sakit mata, lalu bahkan gangguan mental. Lalu yang kedelapan, kita juga bisa saja menghabiskan banyak uang untuk hal-hal yang kurang bermanfaat seperti top up game dan lain-lain. Lalu yang kesembilan, tempat hiburan malam yang tidak bermanfaat. Lanjut, dampak negatif yang ke-10 yaitu ditinggalkannya permainan tradisional. Yang ke-11, membuat seseorang menjadi antisosial, individualis apabila mereka terlalu berlebihan menonton hiburan. Dan dampak negatif yang terakhir atau ke-12, bisa memboroskan listrik dan kuota.